Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas aplikasi manajemen terpadu B, akan mempresentasikan rancangan usaha bisnis kami, yaitu Glowmuse. Sebelum mempresentasikan rancangan usaha bisnis kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dianti Trisna, NPM 241. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satagil Jaisar dengan NPM 259. Perkenalkan, nama saya Nilus Sekaryo Dewa Larasati dengan NPM 220 120 10134. Saya Fadi Aliza dengan NPM 2201 2010 138. Perkenalkan, nama saya Levina Putri Indriani, NPM 2201 20 100 29. Saya Garindra Yalamadhiansa, NPM 2201 2010 398. Industri kosmetik terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan diri dan penampilan. Perubahan gaya hidup dan pengaruh media sosial telah membuat masyarakat, terutama kaum wanita, lebih memperhatikan produk kosmetik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, melihat peluang ini, kami berinisiatif untuk membangun sebuah usaha kosmetik yang menawarkan produk berkualitas, beragam, dan tentunya terpercaya. Nah, usaha ini bertujuan untuk menyediakan berbagai produk kecantikan mulai dari skincare, make up, hingga perawatan rambut, sehingga konsumen dapat menemukan solusi kecantikan lengkap dalam satu tempat. Nah, kami percaya bahwa dengan menyediakan produk asli, berkualitas, dan didukung oleh informasi yang akurat, usaha ini dapat menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari produk kecantikan. Kelompok kami memilih usaha Glowmuse. Glowmuse ini adalah usaha yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, Glowmuse didirikan untuk menjawab kebutuhan konsumen akan produk kosmetik dan perawatan kulit atau skincare yang berkualitas. Nah, dengan menghadirkan berbagai merek lokal dan internasional terpercaya, Glowmuse berkomitmen untuk menyediakan solusi lengkap bagi pelanggan yang mencari produk kecantikan terbaik. Nah, fokus utama Glowmuse terletak pada kualitas produk, kepercayaan, serta memberikan pengalaman belanja yang nyaman. Visi Glowmuse adalah menjadi destinasi utama bagi konsumen dalam menemukan produk kecantikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang ada di perusahaan Glowmuse ini. Nah, di perusahaan Glowmuse ini itu memiliki 9 bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu ada Key Partners, di mana Glowmuse ini menjalin kemitraan dengan merek-merek kosmetik yang terkemuka untuk menawarkan produk yang berkualitas. Nah, kami juga bekerja sama dengan influencer dan juga para ahli kecantikan untuk promosi dan juga edukasi. Dan mitra logistik itu memastikan pengiriman yang efisien. Sementara penyedia teknologi mendukung pengembangan platform digital. Dan sinergi ini tuh juga memperkuat posisi Glowmuse dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada Key Activities, di mana Glowmuse ini tuh berfokus pada pengadaan produk kecantikan, pemasaran digital, dan juga layanan konsultasi di toko. Dan kami juga mengelola inventaris dan mengembangkan platform online untuk memastikan pengalaman belanja yang optimal, serta mengadakan event dan juga promosi untuk menarik para konsumen. Yang ketiga yaitu ada Key Resource, di mana Glowmuse ini tuh mengandalkan sumber daya utama seperti para tim ahli kecantikan yang terlatih, platform e-commerce yang user-friendly, serta jaringan pemasok produk yang berkualitas. Selain itu, toko fisik yang strategis dan sistem manajemen inventaris yang efisien juga menjadi aset penting untuk mendukung operasi dan juga pengalaman pelanggan yang optimal. Yang keempat yaitu ada value proposition, di mana Glowmuse ini itu menawarkan produk kecantikan yang berkualitas tinggi dan juga terjamin keasliannya dengan pengalaman belanja online dan juga toko fisik.
Dan juga konsumen ini tuh dapat mencoba produk dan mendapatkan konsultasi dari para ahli untuk memastikan kepuasan dan juga kepercayaan dalam memilih produk yang tepat. Lalu yang kelima ada customer relationship, di mana Glowmuse ini itu juga membangun hubungan kuat dengan para pelanggannya melalui layanan konsultasi di toko fisik dan juga dukungan responsif di platform online. Dan kami juga menyediakan informasi produk yang jelas dan berkomunikasi aktif melalui media sosial, dan juga menciptakan pengalaman berbelanja yang personal dan membangun loyalitas jangka panjang. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sadagil Jaisar dengan NPM 259. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis model kanvas perusahaan Glowmas yang telah dijelaskan oleh Mbak Nilo tadi ya. Di sini setelah poin keempat ada poin kelima, yakni customer relationship, di mana Glowmas ini membangun hubungan kuat dengan pelanggan melalui layanan konsultasi di toko fisik dan dukungan responsif di platform online. Kemudian yang keenam ada channel, yakni Glowmas memanfaatkan platform online maupun non online, ya ini berupa toko fisik. Di mana platform online tersebut dan memudahkan para konsumen untuk melihat-lihat barang yang ada di Glowmas. Kemudian ada yang ketujuh ada customer segment. Di sini Glowmas menyasar berbagai segmen konsumen termasuk remaja, dewasa, anak muda yang aktif dalam bersosial media. Namun yang terkhusus bagi kami adalah segmen konsumen kami adalah para perempuan yang peduli terhadap perawatan kulit ya. Kemudian ada di sini ada cost structure-nya. Biaya Glowmas ini mencakup pengadaan produk dari berbagai merek, kemudian biaya operasional tentu saja, kemudian pemasaran dan promosi, ada pengembangan dan pemeliharaan platform online, dan juga kami juga tidak lupa mengalokasikan anggaran untuk melatih staf-staf kami, meningkatkan skill mereka dan layanan pelanggan guna memastikan pengalaman belanja yang optimal bagi konsumen. Kemudian yang terakhir ada revenue stream. Pendapatan Glowmas ini berasal dari penjualan produk kecantikan ya tentu saja melalui platform online maupun toko fisik, serta kami juga mendapatkan keuntungan dari layanan konsultasi kecantikan. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu jadwal kerja pada perusahaan kosmetik Glowmuse. Jadi untuk jadwal kerja sendiri memiliki 2 shift. Yang pertama yaitu shift 1, di mana dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk perincian dari shift 1 sendiri, yang pertama yaitu jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembukaan toko, lalu pengecekan stok, dan juga persiapan display. Lalu selanjutnya untuk jam 8 sampai dengan jam 12 siang yaitu pelayanan pelanggan, menjelaskan produk dan juga penjualan. Lalu untuk jam 12 siang sampai dengan jam 13 siang yaitu dipakai untuk istirahat. Lalu untuk jam 13.00 sampai dengan 14.30 kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah stok produk, lalu membersihkan area toko, kemudian mengatur display. Lalu untuk jam terakhir yaitu jam 14.30 sampai dengan 15.00 dilakukan penutupan transaksi dan juga laporan penjualan. Lalu kemudian untuk shift 2 yaitu pada jam 15.00 sampai dengan jam 22.00. Untuk rincian kegiatannya sendiri, yang pertama pada jam 15.00 sampai dengan 16.00 dilakukan pembukaan shift, pengecekan stok, dan juga persiapan untuk pelanggan sore. Selanjutnya untuk jam 16.00 sampai dengan jam 19.00 dilakukan pelayanan pelanggan, lalu demo produk dan juga penjualan. Lalu untuk jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 adalah jam istirahat. Lalu untuk jam 20.00 sampai dengan 21.30 dilakukan kegiatan yang pertama adalah menjawab pertanyaan pelanggan, lalu memberi saran make up dan juga penjualan. Lalu untuk jam terakhir yaitu jam 21.30 sampai dengan 22.00 dilakukan penutupan transaksi,
lalu laporan penjualan, dan juga membersihkan toko. Nah, untuk jadwal kerja itu sendiri perlu diingat bahwa adanya rotasi karyawan dan juga shift ini dilakukan untuk memberi kesempatan yang adil bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan Glomuse. Lalu perusahaan kami juga terus memastikan bahwa adanya koordinasi yang baik antar shift 1 dengan shift 2 untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen inventory atau manajemen inventaris pada perusahaan Glomuse, kosmetik, skincare, dan makeup. Ada beberapa penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan inventory pada perusahaan Glomuse. Yang pertama itu dalam kategori inventory, seperti bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Jadi kayak misalnya kalau bahan baku tuh seperti basic atau bahan mentah yang belum diolah, dan barang dalam proses itu produk setengah jadi atau produk dalam formulasi atau dalam proses, dikemas, diuji, dan sebagainya. Selanjutnya ada barang jadi, yaitu barang bentuk skincare, makeup dari brand-brand tersebut, seperti kayak krim wajah atau sabun cuci muka atau serum, lotion, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem pengolahan inventory. Sistem pengolahan inventory itu menggunakan sistem ERP. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai sistem pengolahan inventory. Dan perusahaan Glomuse ini menggunakan sistem ERP. Sistem ERP ini itu Enterprise Resource Planning untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan inventory. Jadi itu sistem ERP ini tuh dapat melacak real time laporan inventaris, analisis penjualan. Itu menghubungkan sistem penjualan dan distribusi untuk sinkronisasi data. Jadi mengetahui barang yang dijual, barang yang keluar, dan barang masuk itu tercatat agar meminimalisirkan kelebihan atau kekurangan stok barang. Selanjutnya ada proses pengadaan, di mana proses pengadaan itu mencakup proses supplier selection. Jadi antar perusahaan ini tuh bekerja sama untuk mendapatkan sebuah produk dan menjual sebuah produk dengan memperhatikan kualitas bahan, harga, dan waktu estimasi saat dikirim. Selanjutnya ada pengendalian stok. Jadi di sini tuh menggunakan sistem first in first out. Barang itu disusun dalam urutan kedatangan untuk mengurangi resiko adanya produk kadaluarsa. Jadi cara untuk mengelola first in first out itu mencatat tanggal kedatangan produk dari supplier tersebut, lalu mengelola dengan baik. Selanjutnya ada analisis penjualan, yaitu forecasting, di mana forecasting ini menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan pasar di masa depan atau memprediksi permintaan pasar. Selanjutnya ada penyimpanan, kondisi penyimpanan produk. Jadi setiap produk itu pasti mempunyai produk yang sensitif karena harus di tempat atau suhu udara yang dingin, udara yang lembab, atau sebagainya. Agar produk-produk tersebut itu tidak rusak, jadi harus disimpan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan pada produk. Selanjutnya organisasi dalam ruang, yaitu layout, menggunakan rak yang sesuai dan sistem penataan untuk memudahkan akses dan pengambilan barang. Dan labeling, memberikan label yang jelas untuk setiap kategori produk dan bahan dan kategori produk. Jadi seperti misal dari produk A, ini kategorinya skincare, produk B kategorinya makeup, produk C kategorinya body care, seperti itu. Selanjutnya ada pengolahan return dan expired product. Jadi pengelolaan return itu menentukan prosedur untuk menangani produk yang dikembalikan oleh konsumen, termasuk evaluasi penyebab retur tersebut. Jadi itu menganalisis pola retur untuk memperbaiki produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan Glomuse. Untuk expired product itu mengelola produk yang sudah kadaluarsa dengan cara yang aman dan sesuai regulasi, seperti mengadakan ketika produk tersebut itu mendekati expired date. Misal 1 bulan yang akan datang
produk tersebut akan expired. Maka perusahaan itu harus bagaimana perusahaan ini tuh menjual stok barang yang akan kadaluarsa ini agar menjadi uang walaupun mengalami kerugian. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan itu mengadakan diskon atau penawaran khusus untuk produk-produk yang mendekati expired atau kadaluarsa tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang marketing. Sebelumnya, perusahaan Mosklo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan perawatan kulit. Mereka menawarkan berbagai produk termasuk skincare, make up, dan body care yang diformulasikan untuk meningkatkan kesehatan kulit. Mosklo juga dikenal karena fokusnya pada bahan-bahan alami dan inovasi dalam produk perawatan kulit. Oke, dari marketing, perusahaan Mosklo melewati promosi media sosial. Apa itu promosi media sosial? Promosi media sosial adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk mempromosikan produk atau layanan. Manfaat dari promosi ke media sosial ini adalah memiliki jangkauan yang luas, dapat berinteraksi langsung, biaya yang efektif, dan juga target yang tepat. Kedua ada penawaran diskon. Penawaran diskon adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan dengan memberikan potongan harga pada produk tertentu. Penawaran diskon ini juga mendapatkan manfaat untuk perusahaan, yaitu meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi stok. Selanjutnya ada kolaborasi dengan influencer. Apa itu influencer? Influencer adalah suatu individu yang memiliki nama besar atau pengaruh besar di media. Tentu saja setiap perusahaan dapat diuntungkan dengan adanya influencer, yaitu dengan strategi pemasaran di mana mereka bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh besar di media melalui kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dengan influencer dapat meliputi dengan adanya giveaway, sponsor, event, atau konten bersama. Manfaatnya meningkatkan jangkauan juga karena si influencer ini mempunyai follower atau pengikut yang banyak. Kedua, membangun kepercayaan pada konsumen karena si influencer ini kembali lagi dia memiliki pengikut yang banyak, yaitu orang-orang dan atau fans dia yang akan percaya. Kedua, memiliki konten kreatif. Si influencer ini dapat menciptakan konten yang menarik dan autentik yang bisa menarik perhatian lebih dibandingkan iklan tradisional. Selanjutnya ada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan dengan promosi yang tepat. Kolaborasi ini dapat mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Terakhir ada workshop atau pameran. Workshop ini sangat penting. Kenapa? Karena si perusahaan ini ada kesempatan yang baik untuk memperluas wawasan tentang tren-tren terbaru di individu kecantikan, bertemu dengan para profesional serta mencoba produk baru. Manfaat-manfaat dari mengikuti workshop ini yaitu kembali lagi dan mendapatkan networking. Anda dapat bertemu dengan profesional, produsen, dan penggemar kecantikan lainnya yang dapat membuka peluang kolaborasi dan bisnis. Kedua, update tren. Pameran sering menampilkan tren-tren terbaru dalam industri kecantikan, memungkinkan Anda untuk mengetahui produk dan teknik terbaru. Terakhir ada inovasi produk.
Anda bisa menjelajahi berbagai inovasi dan teknologi terbaru dalam kecantikan yang dapat meningkatkan kualitas produk Anda atau produk kami. Sekian presentasi dari kelompok 2, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.